dari jabatannya karena segala macam kekurangan yang tidak akan repot-repot ku komentari di sini. Nah, yang di Pertuan setelah beberapa waktu berada di rumah jenderal di Padang mendapat perlakuan yang sangat terhormat kembali ke Mandailing melalui Natal. Tapi bukan dengan kepercayaan diri seseorang yang dinyatakan tidak bersalah, melainkan dengan keangkuhan seseorang yang berdiri begitu tinggi, sehingga tidak memerlukan pernyataan tidak bersalah. Sesungguhnya masalah itu tidak pernah diselidiki. Mohon maaf. Sesungguhnya masalah itu tidak pernah diselidiki. Lagi pula, seandainya tuduhan terhadap yang di Pertuan dianggap keliru, masalah mencurigakan ini perlu diselidiki untuk menghukum saksi-saksi palsu dan orang-orang yang menyuruh mereka membuat keterangan palsu. Tampaknya jenderal menemukan alasan mengapa penyelidikan ini tidak perlu dilakukan. Tuduhan terhadap yang di Pertuan dianggap non-avenue, tidak sah. Dan aku yakin dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah itu tidak pernah diserahkan kepada pemerintah Batavia. Beberapa hari setelah kepulangan yang di Pertuan, aku tiba di Natal untuk mengambil alih pemerintahan distrik itu. Tentu saja pendahuluku menceritakan apa yang baru saja terjadi di Mandailing. Dan memberiku informasi yang diperlukan mengenai kondisi politik wilayah itu sehubungan dengan departemenku. Tidak bisa disalahkan jika dia banyak mengeluhkan perlakuan tidak adil di matanya yang harus diterima oleh ayah mertuanya, dan dia tidak memahami perlindungan yang tampaknya diterima yang di Pertuan dari jenderal. Saat itu aku dan dia tidak tahu bahwa pengiriman yang di Pertuan ke Batavia merupakan pukulan yang diarahkan ke wajah jenderal, dan bahwa dia punya alasan yang baik apapun itu untuk menjamin penjabat itu dari tuntutan pengkhianatan terhadap pemerintah. Ini teramat penting bagi jenderal karena saat itu komisioner pemerintah yang tadi kusebutkan telah menjadi gubernur jenderal, dan mungkin bisa menarik jenderal itu dari pemerintahan karena tidak menyukai keyakinannya tidak berdasar terhadap yang di Pertuan. Keyakinan yang dijadikan oleh jenderal itu sebagai dasar kengototannya menentang evakuasi pantai timur. Tapi, kata pendahuluku, apapun yang mungkin menggerakkan jenderal untuk mengakui semua tuduhan terhadap ayah mertuaku dan tidak berpikir untuk menyelidiki tuduhan yang jauh lebih berat terhadap yang di Pertuan, masalah ini belum berakhir. Lagi pula jika di Padang, sesuai dugaanku, bukti tersumbatnya telah dihancurkan, di sini aku punya sesuatu yang lain yang tidak bisa dihancurkan. Lalu dia menunjukkan putusan Mahkamah Pengadilan di Natal yang dipimpinnya, yang berisikan hukuman terhadap seseorang bernama si Pamaga, berupa pencambukan, penyelaran, dan aku yakin kerja paksa selama 20 tahun karena berupaya membunuh tuanku, pejabat Hindia di Natal. Bacalah proses verbal sidang pengadilan itu, kata pendahuluku. Maka kau bisa menilai apakah ayah mertuaku akan dipercayai di Batavia ketika membunuh yang di Pertuan. Ketika menuduh yang di Pertuan melakukan pengkhianatan terhadap pemerintah, aku membaca dokumen-dokumen itu. Menurut pernyataan para saksi dan pengakuan terdakwa, si Pamaga telah disuap untuk membunuh tuanku, sultan pelindungnya, dan pengawas yang menjalankan pemerintahan di Natal. Untuk melaksanakan rencananya, dia pergi ke rumah tuanku dan di sana memulai percakapan mengenai sewa.
senjata Hindia berupa golok melengkung. Dengan para pelayan yang duduk di tangga serambi dalam bermaksud mengulur keberadaannya di sana, sampai melihat tuanku yang memang segera muncul dengan dikelilingi sejumlah kerabat dan pelayan. Pamaga menyerang tuanku dengan sewahnya, tapi entah kenapa tidak berhasil melaksanakan rencana jahatnya. Tuanku yang sangat ketakutan melompat keluar dari jendela dan Pamaga kabur. Dia bersembunyi di hutan dan beberapa hari kemudian ditangkap oleh polisi Natal. Ketika terdakwa ditanya apa yang membuatnya melakukan penyerangan itu dan hendak membunuh Sultan Salim serta pengawas Natal, dia menjawab bahwa dia disuap oleh Sultan Adam atas nama saudara laki-lakinya yang di Pertuan Mandailing. Jelas atau tidak? Tanya pendahuluku. Putusan eksekusi Piat, eksekusi yang resmi, dari residen dilaksanakan berupa pencabukan dan penyelaran. Diselar itu ya dicambuk, dijemur. Dan kini si Pamaga dalam perjalanan melewati Padang untuk dikirim ke Jawa menjalani kerja paksa. Saat yang bersamaan dokumen-dokumen proses verbal tiba di Batavia untuk menunjukkan siapa lelaki yang telah membuat ayah mertuaku diskors. Putusan itu tidak bisa dibatalkan oleh jenderal, seandainya pun dia ingin melakukannya. Aku mengambil alih. Bentar. Aku mengambil alih pemerintahan distrik Natal dan pendahuluku pergi. Aku di sini, Haflar. Setelah beberapa waktu, mereka memberitahuku bahwa jenderal akan datang dengan kapal perang untuk mengunjungi utara juga Natal. Dia tiba dengan rombongan besar di rumahku dan ingin melihat dokumen asli menyangkut lelaki malang yang telah diperlakukan dengan begitu buruknya itu. Menurutku, para pendahulu itu sendirilah yang patut dicambuk dan diselar. Menurutku, para penuduh itu sendirilah yang patut dicambuk atau diselar. Aku sama sekali tidak mengerti. Ya, Nek. Aku sama sekali tidak mengerti karena saat itu penyebab pertikaian mengenai yang di Pertuan masih belum kuketahui. Dan karenanya aku tidak bisa memahami apakah pendahuluku telah dengan sadar dan sengaja menghukum orang yang tidak bersalah dengan hukuman seberat itu. Atau apakah jenderal ingin melindungi seorang kriminal dari hukuman yang adil? Aku ditugaskan untuk menangkap Sultan Salim dan tuanku. Karena tuanku muda sangat dicintai oleh rakyat dan karena kami hanya punya garnison kecil di benteng, aku memohon untuk diizinkan tidak menangkapnya dan permohonanku dikabulkan. Tapi tidak ada pengampunan bagi Sultan Salim, musuh yang di Pertuan. Rakyat gempar, penduduk Natal menganggap jenderal merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi alat kebencian Mandailing. Lagi pula dalam keadaan inilah sesekali aku bisa melakukan sesuatu yang dianggap oleh jenderal sebagai tindakan berani. Terutama karena dia tidak memberiku pendamping berupa pasukan kecil yang bisa dikirim dari benteng atau detasemen marinir yang dibawanya dari kapal. Ketika aku pergi berkuda ke tempat-tempat para penghasut berkumpul. Pada kesempatan ini kuamati bahwa Jenderal Pandam sangat memperhatikan keselamatan dirinya sendiri dan karenanya aku tidak mempercayai reputasi militernya. Dia membentuk dewan yang bisa aku sebut ad hoc, beranggotakan beberapa ajudan, para petugas lain, magistrat yang dibawanya dari Padang dan aku sendiri. Dewan ini bertugas menyelidiki bagaimana proses pengadilan dilakukan terhadap si Pamaga di bawah pendahuluku. Aku harus memanggil sejumlah saksi karena pernyataan mereka diperlukan untuk penyelidikan itu. Jenderal yang tentu saja memimpin melakukan interogasi dan buktinya ditulis oleh magistrat karena yang disebut terakhir ini hanya sedikit memahami bahasa Melayu dan sama sekali tidak memahami bahasa Melayu yang digunakan di Sumatera Utara. Seringkali jawaban para saksi perlu terjemahkan untuknya dan ini sebagian besar dilakukan oleh jenderal itu sendiri
Dari semua sidang dewan ini diperoleh dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa dengan sangat jelas bahwa si Bamaga tidak pernah berniat membunuh siapapun dan tidak pernah melihat atau mengenal Sultan Adam atau yang dipertuan. Dia tidak menyerang Tuanku Natal, yang tidak melompat keluar dari jendela, dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya, hukuman terhadap si Pamaga yang malang itu dibuat atas desakan pemimpin pengadilan, yaitu pendahuluku. Dan Sultan Salim sebagai anggota Dewan Pengadilan, yaitu orang yang telah menciptakan kejahatan palsu si Pamaga untuk memberikan senjata pembelaan diri kepada asisten Presiden Mandailing yang diskors dan untuk menyalurkan kebencian terhadap yang dipertua. Berikutnya. Cara jenderal melakukan penyelidikan mengingatkanku pada pesta permainan kartu terutama dari salah satu Sultan Maroko yang berkata kepada lawan mainnya, keluarkan kartu hati atau kugorok leher. Penerjemahannya, karena diperintahkan jenderal untuk ditulis oleh petugas pengadilan, juga sangat tidak tepat. Aku tidak tahu apakah pendahuluku dan Sultan Salim mendesak sidang pengadilan agar menyatakan si Pamaga bersalah. Namun aku tahu bahwa Jenderal Pandam memang memalsukan bukti yang diberikan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Tanpa mengetahui kecenderungan semua ini, aku menentang mereka sampai-sampai merasa wajib untuk menolak menandatangani beberapa dokumen. Dan dalam hal ini aku sangat menyinggung perasaan jenderal. Kini kalian memahami aliran kata-kata yang kugunakan untuk mengakhiri jawabanku atas pengamatan yang dilakukan terhadap administrasi keuanganku dan yang berisikan permohonanku untuk dilepaskan dari semua pertimbangan murah hati. Itu tindakan yang sangat berani mengingat usiamu, ujar Brodekari. Kurasa itu sesuatu yang wajar, tapi jelas Jenderal Pandam tidak terbiasa dengan segala hal semacam itu. Aku telah banyak menderita akibat urusan ini. Oh, tidak, Perberugu. Aku mengerti apa yang hendak kau katakan. Aku tidak pernah menyesalinya. Bahkan harus kutambahkan, seharusnya aku tidak berpuas diri dengan hanya memprotes secara jenderal, memeriksa saksi-saksi, dan menolak menandatangani semua dokumen. Seandainya saja saat itu aku bisa menebak apa yang baru ku ketahui belakangan, bahwa semuanya ini muncul karena tekad yang sudah dirancang sebelumnya untuk menuduh pendahuluku. Kupikir jenderal meyakini ketidakbersalahan si Pamaga dan membiarkan dirinya terhanyut oleh keinginan terpuji untuk menyelamatkan korban tidak bersalah dari konsekuensi kesalahan dalam pengadilan. Sebisa mungkin setelah pencambukan dan penyelaran dilakukan. Walaupun pendapat ini membuatku menentang kebohongan, alasannya membuatku tidak segigih yang seharusnya jika aku tahu bahwa semuanya ini bukanlah untuk menyelamatkan orang yang tidak bersalah. Namun kebohongan yang dirancang tersebut untuk mengenyahkan bukti-bukti yang memberatkan jenderal dengan mengorbankan kehormatan dan kesejahteraan pendahuluku. Dan apa yang terjadi dengan pendahulumu? Tanya Perberugu. Untungnya dia sudah pergi ke Jawa sebelum jenderal kembali ke Padang. Tampaknya dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pemerintah di Batavia. Setidaknya dia tetap bertugas. Presiden Air Bangis yang mengeluarkan eksekusi Piat itu. Diskors, tentu saja. Kau lihat bahwa aku tidak begitu keliru ketika menyatakan dalam epigramku bahwa gubernur berkuasa atas kita sebagai penskors. Dan apa yang terjadi dengan semua pejabat yang diskor ini? Oh, masih ada banyak lagi. Semuanya satu persatu telah dipulihkan kembali jabatannya.
Beberapa di antaranya mereka kemudian diberi jabatan yang sangat penting. Dan Sultan Salim, jenderal membawanya sebagai tawanan ke Padang. Dari sana dia dibuang ke Jawa. Kini dia berada di Cianjur, di Keresidenan Priangan. Pada 1846 aku berada di sana dan mengunjunginya. Masih ingatkah kau, Tine, mengapa aku pergi ke Cianjur? Tidak, Max, aku benar-benar sudah lupa. Wah, siapa yang bisa mengingat segalanya? Aku menikah di sana, tuan-tuan. Karena kau sudah menceritakan beberapa hal kepada kami, benarkah kau sering sekali berduel di Padang? Tanya Duclari. Ya, aku sering berkelahi. Aku banyak alasan untuk itu. Ada banyak alasan untuk itu. Sudah kuceritakan kepada kalian bahwa sikap gubernur di tempat sangat terpencil itu bisa digunakan untuk mengukur keramahan orang-orang. Sebagian besar dari mereka sangat tidak menyukaiku, dan ini seringkali muncul dalam bentuk sikap yang kasar. Aku sebaliknya sangat sensitif. Salam yang tidak dijawab, ejekan mengenai si tolol yang berani melawan jenderal, sindiran mengenai kemiskinanku, keadaanku yang kelaparan, makanan yang buruk, tampaknya itulah ganjaran kebebasan moralku. Kalian mengerti bahwa semuanya ini mengesalkanku? Banyak orang, terutama para perwira yang tahu bahwa jenderal senang melihat orang berduel dan terutama dengan seseorang yang begitu hina sepertiku. Oleh karena itu, mungkin kesensitifanku sengaja dibangkitkan, dan terkadang aku juga membela orang lain yang kuanggap teraniaya. Bagaimanapun setiap hari aku berduel dan seringkali harus berduel 2 kali dalam sehari. Ada sesuatu yang sangat memikat dalam berduel, terutama dengan pedang. Namun kalian mengerti bahwa kini aku tidak akan melakukan hal semacam itu, walaupun ada alasan yang sama banyaknya dengan masa itu. Sini, Max, jangan tangkap serangga kecil itu. Sini, jangan pernah menangkap kupu-kupu. Mulanya makhluk kecil itu merayap untuk waktu yang lama sebagai ulat di pohon, dan itu bukan kehidupan yang menyenangkan. Kini dia baru saja punya sayap dan ingin berterbangan di udara dan bersenang-senang mencari makanan. Di dalam bunga, makanan di dalam bunga dan tidak melukai siapapun. Lihat, bukankah lebih enak melihatnya berterbangan di sana? Jadi percakapan itu berpindah dari duel menjadi kupu-kupu. Dari orang baik yang menyayangi ternaknya menjadi kejahatan terhadap hewan. Dari Louis Gramont, pengusul Undang-Undang Perlindungan Terhadap Hewan yang diterima dalam Korps Legislatif, dari Louis Gramont menjadi Parlemen Prancis di Paris, tempat undang-undang itu diterima, dan Republik dengan banyak hal lainnya. Dari Republik dan menjadi banyak hal lainnya. Akhirnya Haflar bangkit berdiri. Dia pamit kepada tamu-tamunya karena harus menyelesaikan pekerjaan. Ketika pengawas mengunjungi Haflar di kantor keesokan paginya, dia tidak tahu bahwa asisten baru itu kemarin berkuda ke Parangkujang dan baru saja kembali. Terima kasih, teman-teman. Baru saja kita membaca bagaimana konflik yang terjadi di asisten residen Mandailing antara Sultan Adam yang di Pertuan, kemudian Sultan Salim dan gubernur. Saya pikir ini menjadi satu bagian yang belum pernah ada kajian bagaimana proses sejarah di Natal atau Mandailing yang melibatkan Haflar atau di mana novel Max Havelaar sebagai rujukannya. Atau mungkin saya yang kurang tahu, tapi memang di beberapa bagian kita harus sangat pelan-pelan. Saya sendiri belum mencoba mengurai
seperti apa kisahnya. Sebenarnya ada bisa menjadi buku panduan, yaitu Tuan Kurau, buku panduan bagaimana proses proses saling sikut di antara para pejabat di masa itu di tahun 1842 di Sumatera Barat. Terima kasih, mungkin ada diskusi, silakan. Terima kasih Hendra, kembalikan ke Hendra. Ya, terima kasih untuk Pak Uba yang sudah memandu jalannya reading group hari ini. Jadi kita tadi sudah menyelesaikan kurang lebih setengah bacaan bab 14. Pembahasannya kembali lagi dengan salah satu kejadian di Natal, khususnya untuk permasalahan hukum. Bagaimana hukum kolonial diterapkan pada masyarakat Bumiputra di Hindia gitu, dan sedikit membahas masalah hukum adat, cuman tidak banyak ya. Bagi teman-teman khususnya Mas Sigit, jika ada yang ingin berdiskusi lebih jauh mengenai bab 11 ini dipersilahkan, atau ada hal-hal yang menarik lainnya yang ditangkap bisa kita obrolkan lebih jauh. Halo. Ya. Halo Mas. Oke. Selamat dulu ya, festivalnya udah selesai ya. Terima kasih Mas. Oke. Aku maaf nggak mengikuti, tapi baca-baca sedikit. Jadi di dalam yang kamu baca ini, ya, aku hanya membandingkan dalam versi Jerman ya. Ada dua diksi bahasa Jerman yang berbeda diterjemahkan sebagai garnison. Nah, ini menarik ini. Pertama, ya, pertama itu ada Niederlandische Beamte, ya. Niederlandische dimatiin dulu Beamte. suara Hendranya. Oh iya, maaf. Makasih Hendra. Niederlandische Beamte itu sebetulnya pegawai negeri. Beamte itu artinya pegawai negeri. Nah, ASN ya, kalau di Indonesia itu apa? Yang PNS itu. Nah, jadi ini berarti pegawai Belanda. Artinya bukan militer, tetapi di dalam terjemahanmu ini disebut garnison. Satu. Kemudian pada pada tagline itu di sini ada namanya Besatzung. Besatzung ini juga diterjemahkan garnison. Itu. Besatzung ini sebetulnya penghuni ya, orang yang menghuni itu, yang menguasai itu. Gitu. Kalau di sini dalam bahasa sebentar. Enggak, ini bukan lokal. Wir itu kan kami. Jadi orang Jermannya, orang Belandanya sendiri. Tetapi disebut garnison juga gitu. Saya pikir ada Belanda kan tidak semuanya tentara ya enggak, Ube? Ya enggak? Iya. Nah, di sini. Jadi sini penerjemah ini yang kamu baca itu mempersamakan antara Beamte, pegawai negeri, pegawai dan tentara lah, kira-kira seperti itu. Di semuanya disebut garnison. Gimana? Kamu ada penjelasan? Iya, tadi di awal memang ketika Haflar mengatakan bahwa saya datang untuk menjadi asisten di distrik Natal, dia menyatakan memiliki sedikit garnison. Artinya sebenarnya bisa jadi ini terjemahan dari memiliki sedikit pegawai negeri, mungkin gitu ya. Nah, sementara tadi untuk konteks peperangan menyampaikan juga bahwa Haflar tidak punya garnison lagi, tapi konteksnya kalau di sini sebagai tentara gitu. Sebab di dalam yang pertama, ya, yang pertama itu Niederlandische Beamte itu di sini disebut ya, Wurde Niederlandische Beamte und Niederlandische Besatzungen nach Bila, ya. Jadi ke Bila dia, menuju ke Bila. Jadi yang ke Bila itu ada dua kelompok, satu kelompok pegawai negeri Belanda, satu kelompok
Besatsung itu apa namanya, Besatsung itu ya seperti apa penguasa gitu ya, Besatzung. Tetapi yang pertama itu Niederländische Beamte yang PNS itu disebutkan garnison gitu loh, garnison. Terus kemudian ada yang diksi berdiri sendiri Besatzung, pemilik itu disebut garnison juga. Jadi kayaknya dia agak bingung ini menerjemahkan apa namanya. Jadi garnison itu kalau di sini kan seharusnya Besatzung itu pemilik itu ya atau penguasa itu kan. Tapi penguasa itu belum tentu dia itu tentara. Kalau garnison kan konotasi kita kan tentara ya enggak? Iya. Itu ya, itu. Oke, itu aja. Jadi mungkin pemilihan diksinya aja. Kemudian tentang Aceh ini ya, yang menarik dalam bahasa Jerman, itu bukan Aceh. Di sini memang ATJI Acih, Acin malahan. ATJIN, Acin ya, bukan Aceh. Bukan Aceh ya. Itu aja yang saya amati agak perlu saya ceritakan. Baik, terima kasih Mas Sigit. Iya, tadi tentang garnisun. Memang di sini kelihatannya fokusnya pada tentara, karena tadi dalam konteks bagaimana misalnya Haflar datang ke sana tidak bisa melakukan pembelaan dan sebagainya, kemudian tidak punya tidak punya tentara untuk melakukan kerja-kerja yang di awal pemerintahannya. Nah, tentang Aceh memang menarik karena ada bagian yang menyebutkan tentang kepanatikan, bagaimana misalnya si yang di Pertuan ini memeluk agama baru, dan Haflar menulis bahwa orang yang baru saja memeluk agama baru biasanya fanatik. Ya, Itu satu hal. Tapi tulisan seperti Ayer Bangi itu juga sama itu. Ayen Sultan Salim, Ayer Bangi itu kan Padang sama. Jadi memang sama seperti yang ditulis. Nah, cuman yang ini lagi Cianjur ini kotanya Usep ini. Cianjur ini di situ Cianjur kan? Yep. Di sini Canjur. Ya, jadi ya memang karena ini ya apa namanya? Tapi pakai mengikuti pengucapan. Pengucapan Canjur, jadi mungkin tulis gitu aja ya Canjur. Jadi nggak tahu dulu belum ada KBBI gitu mungkin di Pertuan lah ini. Di Pertuan ini di sini di Pertuan ini kan penguasa ya, ya, seperti semacam yaitu penguasa lokal. Tapi kalau di sini D-nya kecil, Pertuan. Jadi seolah-olah Pertuan ini seperti objek tempat gitu loh. Tapi enggak lah. Jadi Pertuan ini cara menulisnya aja ini. Harusnya kan kalau di Pertuan barangkali ya digandeng ya barangkali ya. Gelar tertinggi di Sumatera. Itu ya di Pertuan. Ya. Sultan Adam ada. Memang ya apa namanya kalau orang Aceh kan menganggap bahwa orang Aceh lah yang satu-satunya yang tidak bisa ditaklukkan Belanda kan gitu ya. Ada image seperti itu kan. Dan di sini tidak digambarkan juga kan. Natal ini sebetulnya posisinya di mana ini, Ube? Di Sumatera? Sumatera Utara. Utara, dekat-dekat Aceh gitu ya? Dekat Aceh, betul. Di pantai baratnya kalau nggak salah. Pantai barat Sumatera. Sekarang masih namanya Natal juga ya? Masih. Mandailing Natal. Kalau Sultan Salim ini ada nggak, Ube, tokoh yang dari Aceh yang namanya Sultan Salim itu? Nah, itu kan disebutkan dia ke Cianjur ya. Iya, pindah. Harus dicek juga, tapi kemungkinan ini ya nama-nama baru dalam penganut agama Islam yang baru gitu, dalam konteks mereka mengganti nama, sebelumnya nama Batak, kemudian mendapatkan pencerahan mengganti dengan nama Islam. Sultan Salim, Sultan Adam misalnya. Ini apakah ini mirip dengan perebutan tahta di Banten yang adik kakak saling adik kakak saling bertengkar gitu, memperebutkan Kesultanan Banten? Ini juga mungkin harus dibaca seperti itu.
Saya teringat yang tadi di awal disebutkan, memang bacaannya salah satunya itu harus dikaji di bukunya Tuan Kurao. Ini dari tahun ke tahun memang saya secara pribadi belum coba memahami kata per kata, kalimat per kalimat, atau melakukan kajian kecil tentang bab 14 ini. Bab 14 ini dengan menelusuri menelusuri daftar pustaka atau kajian pustaka, bagaimana proses ini terjadi di Sumatera. Kalau Van Damme ini, Van Damme ini kan jenderal ini ya. Ini kayaknya namanya seperti kalau kan kita punya bintang film Van Damme itu dari Belgia itu kan. Belgia itu kan bahasanya dua, Prancis dan Belanda ya. Barangkali ini ada di sana atau apa ya kok. Yang itu pernah ke Bali tuh Van Damme itu yang bintang film itu. Iya. Pernah ke Bali, betul. Kalau saya pikir bisa jadi ini Belanda Prancis, karena di beberapa bagian disebutkan bahwa Jenderal Van Damme ini datang ke Sumatera aja menggunakan kapal berbendera Prancis. Di bab-bab sebelumnya. Ya. Terus tentang Sungai Singkel. Nah ini pernah kamu baca nggak itu? Kayaknya di Rangkas itu juga ada sungai yang itu kan, yang untuk membuangi orang itu kan. Ya itu kira-kira apa bandingannya dengan ini ya? Nama aja ini daerah Singkel ya, Mas. Kalau di Madura ada Singkil ya. Ini Singkel, daerah Singkel. Saya kira ini memang perlu literatur yang kamu sebutkan tadi. Ini perlu literatur Sumatera ini, ya. Misalkan buku-buku lokal Sumatera ini ada Singkel Air Sungai, ada Raja von Truman dari Truman dan Analabu gitu kan. Nah ini yang gini-gini ini kan kalau bisa dicari linknya itu wah bagus sekali. Mandailing, Natal Mandailing. Sebetulnya di sini Mangkaplar ini memperkarakan kisah-kisah yang betul-betul terjadi ya enggak, ya. Yang ini kan seperti pledoyer kan, ya enggak. Artinya dia tidak berusaha untuk menggeser sedikit ke apa ya, ke estetika yang lebih sastrawi atau apa. Ini kan hampir seperti di persidangan ini kan, seperti iya, ini sangat letterlek. Iya, jadi tidak ada serius sekali ini kan ya enggak. Orang nggak bisa guyonan-guyonan, plesetan-plesetan kan nggak ada ini. Kalau air bangis ini adanya di Pasaman, Sumatera Barat. Sementara kalau Singkel ini kemungkinan Singkil, Mas, di wilayah Aceh. Ada ya. Kayaknya menarik sih untuk dikaji lagi yang Edward Dingki, Sumatera Utara di Natal. Betul. Ya coba itu. Justru memang basis cerita-ceritanya memang berdasarkan pengalamannya lebih banyak di sana sih untuk bab awal khususnya. Jadi ini Ube ya, aku pernah membaca buku yang apa namanya orang Swiss yang jadi di Belanda pada 1935 ya. Jadi saya baru tahu ya, ternyata kuli-kuli kontrak dari Jawa yang dibawa Belanda ke Sumatera itu di saat Lebaran ya, Muslim hari raya Lebaran itu ada perlombaan sepak bola gitu. Ada perlombaan sepak bola, jadi ramai sekali. Lah, itu belum merdeka kan 1935. Nah, ketika merdeka itu sepak bola dialihkan ke 17 Agustus gitu loh ya. Sehingga Lebaran itu tidak ada olahraganya, lebih ke spiritual gitu kan. Jadi saya baru tahu dari buku yang saya baca dengan Usep di Swiss ini, orang Swiss ini menyebutkan bahwa ramai sekali kalau Lebaran para kuli itu bermain sepak bola pertandingan, bayangkan tuh. Kita tidak pernah tahu ya, mungkin sangat sulit kita mengetahui bahwa 17 Agustus itu olahraganya itu diambil dari Lebaran.
ya enggak? Nah, itu yang nulis orang Swiss kan, itu seorang nenek itu. Ya, jadi saya iya, dia ngambil tuh 17 Agustus itu. Lebaran dah santai, jalan-jalan piknik gitu kan. Ya, jadi saya kira menarik. Itu tahun berapa? 19? 35. Ada juga selain saat itu biasanya perayaan ulang tahunnya Ratu Belanda. Ada Iya, juga iya. perlombaan. Ada juga buku yang orang Swiss juga yang nulis, namanya Leopold Wolfgang kalau nggak salah. Dia seorang yang gali-gali minyak itu di Kalimantan. Nah, dia juga kan dia foto-foto gitu, dia menunjukkan memang nggak hanya perlombaan kayak panjat pinang kayak gitu, tapi juga ada semacam buruh-buruh itu disuruh menampilkan keseniannya gitu kayak tari topeng. Jadi itu ada hubungannya sih bagaimana perayaan-perayaan itu pada akhirnya pada saat Indonesia merdeka gitu masih tradisinya masih ada walaupun ya diganti dari ulang tahunnya Ratu Belanda ke kemerdekaan 17 Agustus. Iya. Iya, iya. Ya, karena ulang tahun itu bagi orang Barat itu sebagai personal event gitu ya. Dan saya tulis di Lorong Dunia itu ketika saya menunggu ngurus visa Jerman itu di Swiss ini, saya didatangi polisi, jangan rame-rame. Sana Queen Elizabeth sedang merayakan ulang tahun. Jadi sampai sekarang pun itu hal personal gitu, kita kan sering lupa ya. Kapan ulang tahunnya Ube, istrinya, kita lupa juga kan gitu. Iya, mungkin jika tidak ada hal lain yang didiskusikan lagi, kita akhiri saja reading group hari ini. Pembacaan bab 11, bab 14 kita akan lanjut lagi bab 14 minggu depan di hari Kamis seperti biasa jam yang sama tanggal 28 Oktober. Oh, pas banget sama Sumpah Pemuda berarti. 28. Wah, Ya. rame ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih Ube. Terima kasih Mas Sigit, terima kasih Hendra. Yuk. Sehat selalu Mas. Sama-sama, yuk. Terima kasih.